Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Khairul Umam, di mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Di pertemuan hari ini, kita akan berbicara tentang perancangan sistem. Baik, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu perancangan sistem, dan hari ini kita di bagian pertamanya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang perancangan sistem, kita lihat dulu sebetulnya perancangan sistem ini posisinya saat ini. Kalau kita anggap kita sedang mengerjakan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, maka di manakah posisinya? Sebelumnya kita sudah bicara tentang business modeling atau pemodelan bisnis, di mana saat itu kita menentukan ya bisnis diagramnya, entah menggunakan use case atau menggunakan activity diagram. Kemudian setelah itu kita pernah melakukan analisis kebutuhan terhadap perangkat lunak. Nah, perancangan sistem itu posisinya tentu setelah melakukan analisis. Kalau pemodelan bisnis tujuannya adalah untuk mengenali bisnis klien sehingga kita bisa tahu seberapa besar sih ruang lingkup proyek dari pengembangan perangkat lunak yang akan kita kerjakan nanti di dalam bisnis klien itu, dan analisis kebutuhan perangkat lunak untuk tahu apa saja yang harus dikerjakan di dalam proyek pengembangannya, fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan, seperti apa sih yang diinginkan oleh klien. Maka di perancangan sistem, karena di dua bagian pertama ini kita sudah banyak berkomunikasi dengan klien, benar-benar satu visi dan satu misi dengan klien, maka di perancangan sistem inilah kita bisa bekerja lebih dalam, lebih teknis lagi, karena kita akan melakukan spesifikasi terhadap komponen apa saja yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan fitur-fitur yang sudah kita analisis sebelumnya, begitu. Yang tentu saja nanti tidak akan lepas dari model bisnis dari klien itu. Analoginya begini. Sampai dengan sebelum UTS kemarin kita sudah rapat dengan klien untuk bikin sebuah mobil gitu ya, seperti apa bentuknya, seperti apa fiturnya dan sebagainya. Oke. Disepakati bahwa mobil itu akan kita bangun sebagai sebuah alat transportasi, misalnya begitu ya, pasti ya alat transportasi. Yang pasti mobil itu harus bisa bergerak dan berpindah tempat. Akhirnya kita analisis ya tentu agar bisa bergerak atau berpindah tempat, maka mobil pasti butuh mesin sebagai penggerak. Oke, ada mesin sebagai penggerak. Nah, pertanyaannya sekarang, di dalam mesin tadi itu harus ada komponen apa saja? Nggak mungkin kan cuman besi bentuk kotak gitu kemudian ditaruh mobil bisa bergerak. Tidak mungkin, pasti di dalamnya ada banyak komponen yang saling berkaitan. Dan apa saja sih komponen itu? Terus setiap komponen tadi itu ukurannya bagaimana, standarnya seperti apa, posisinya di mana, itu harus ditentukan. Kemudian komponen-komponen tadi itu fungsinya apa harus bisa dijelaskan. Terus antar komponen juga ada hubungan atau tidak, itu harus benar-benar ditulis. Nah, di sini semua perlu dirancang dan dispesifikasikan. Nah, ini analoginya. Jadi sekarang kita lebih detail lagi, nggak sekedar ngomong nanti ada mesin yang bisa menggerakkan mobil dengan kecepatan maksimal 160 km per jam gitu ya, bisa akselerasinya sangat cepat, kurang dari 1 detik sudah bisa ngebut. Nggak sekedar ngomong gitu sekarang, tapi harus benar-benar dirinci lagi, dirancang lagi, dispesifikasikan lagi di dalam mesin itu akan ada komponen apa saja. Oke. Nah, sistem di dalam perangkat lunak itu akhirnya nanti pasti akan butuh fitur-fitur kan ya. Jadi kalau kita sudah rapat dengan klien, kemudian kita tahu klien butuh yang seperti ini fiturnya, maka fitur-fitur itu pasti akan dibangun oleh berbagai macam komponen. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih bentuk komponen di dalam sistem perangkat lunak? Ya sudah, nggak perlu memikirkan bayangannya seperti busi atau apa, nggak. Tapi di sini bentuknya adalah kelas dan objek ya, karena kita sedang berbicara dalam paradigma object oriented programming.
Kelas sendiri Anda sudah tahu, itu dia mengandung properti dan metode, sementara objek menspesifikkan kelas itu dengan nilai properti tertentu. Baik. Nah, bicara tentang kelas berarti kita juga akan bicara tentang kelas diagram saat nanti melakukan perancangan. Nah, melakukan perancangan menggambar rencana akan ada komponen apa saja atau akan ada kelas apa saja di dalam fitur-fitur yang akan kita kembangkan dalam sebuah perangkat lunak, kita akan gunakan yang namanya kelas diagram. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, kelas diagram itu harus terdiri dari nama kelas, ada properti, dan juga ada metode. Properti maupun metode ini bisa dilengkapi dengan visibilitasnya. Public, private, protected itu bisa dituliskan di sana. Ya, bahkan di beberapa perancangan yang lebih detail, jenis dari atribut atau properti ini akan ditulis. Apakah dia string, apakah dia number atau yang lain, ya. Itu sifatnya opsional gitu. Oke. Kita sudah pernah membahas tentang kelas diagram ini jauh di software modeling, dan di review software modeling di pertemuan-pertemuan awal juga sudah kita baca, sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut saja langsung bagaimana sebetulnya menentukan kelas di dalam sebuah fitur-fitur dari perangkat lunak, gitu kan? Oke, sebetulnya ini kembali lagi ke Anda sebagai programmernya nanti, sebagai developernya. Setiap orang mungkin akan punya pandangan yang berbeda. Itu kenapa pada tahap ini kalau memang pengerjaannya dikerjakan secara tim, maka harus ada rapat khusus ya. Rapat khusus menentukan nanti di fitur X ini ada kelas apa saja gitu. Nah, jangan sampai ada perbedaan pendapat ya. Di situ harus satu pendapat nanti. Tapi kata kuncinya adalah untuk menentukan kelas itu, maka siapa sih aktor yang terlibat di sana? Kita buatkan kelasnya. Lalu apa ada entitas lain yang juga terlibat? Kita buatkan nanti menjadi kelas. Oke, umumnya memang kelas itu bisa merepresentasikan aktor ataupun entitas ya, bukan aktivitas. Karena aktivitas nanti akan masuk sebagai metode di dalam kelas. Oke. Kalau sudah ditentukan kelas, maka sekarang properti di dalam kelas itu apa saja atau atribut di dalam kelas itu apa saja, itu juga bisa Anda tentukan. Kata kunci atau pertanyaan kuncinya adalah karakteristik apa yang dimiliki oleh kelas. Anda sudah membayangkan sebuah kelas mobil gitu, berarti mobil itu nanti akan punya apa saja. Nah, tulis di sana. Kemudian atau pakai pertanyaan, data apa sih yang dibutuhkan oleh kelas? Data apa sih yang akan diolah oleh kelas nanti? Nah, itu juga bisa menjadi kata kunci untuk menentukan properti-properti di dalam kelas. Berikutnya, menentukan metode. Kalau ini bukan lagi apa yang ada, tapi apa yang bisa dikerjakan oleh kelas atau apa yang harus bisa dilakukan oleh kelas. Mirip ya, dikerjakan atau dilakukan. Intinya kelas itu nanti bisa ngapain sih gitu ya, atau nanti ada beban tugas apa yang dibebankan ke kelas tersebut. Nah, itu nanti akan menjadi metode. Nah, pada tahap ini tentu penamaan untuk properti dan metode harus benar-benar bisa disepakati antar satu anggota tim dengan yang lain. Nah, tapi kalau Anda single fighter ya, saya rasa nggak banyak yang akan diperdebatkan di sini ya, semua sekarep Anda gitu ya. Oke, contohnya di kasus Livir kita kemarin, kita tahu bahwa ada beberapa fitur dan beberapa subfitur juga yang dibutuhkan. Saya ambil contoh yang order books aja, yang awal-awal ini. Nah, di dalam kasus pemesanan buku, kita tahu di sini bahwa dia pasti melibatkan customer, karena yang melakukan pemesanan adalah customer, dan yang dipesan adalah buku. Oke, kita dapat aktor customer dan entitas buku. Oke, dari sini kita sudah dapat dua calon kelas ya, kelas customer dan juga kelas buku. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang dimiliki oleh customer? Data apa saja yang dimiliki oleh customer dalam hal pemesanan buku ini? Secara singkat mungkin ada nama customer, siapa sih yang mesan, dan alamat atau ini nanti dia mesannya di mana atau akan dikirim kemana, begitu kan? Lalu apa yang dimiliki oleh buku? Buku sebagai entitas yang dipesan di sana, pasti dia punya judul, bisa punya nomor ISBN, ada nama pengarangnya, dan ada harganya karena mau dibeli kan.
gitu ya. Oke, minimal seperti ini contohnya. Oke, next kita tentukan metodenya. Apa yang bisa dikerjakan oleh customer dalam hal ini? Nah, dalam hal ini dia pasti bisa mencari data buku dulu. Memesan buku dia harus cari dulu datanya, dan dia juga bisa melakukan pemesanan terhadap buku itu. Nah, lalu untuk buku sendiri apa yang bisa dikerjakan? Sementara ini kita anggap tidak ada yang dikerjakan. Jadi dia nanti tidak punya metode. Nah, dari 3 langkah tadi itu kita bisa menggambarkan 2 buah kelas seperti ini. Ada kelas customer dengan atribut atau properti nama dan alamat, lalu dilengkapi dengan metode cari buku dan pesan buku. Oke, kemudian untuk buku sendiri hanya menyimpan properti-properti, judul, ISBN, pengarang, harga, tapi tanpa ada metode di dalamnya. Oke. Ya, sesederhana itu dalam merancang sebuah kelas. Nah, apakah perancangan ini selesai? Belum tentu, karena masih ada bagian-bagian lain yang fitur-fitur lain yang belum dirancang, dan mungkin antara satu fitur dengan fitur yang lain akan terjadi sharing komponen. Oke, perlu Anda ingat kembali bahwa dalam pemrograman berorientasi objek, salah satu keuntungan yang ditekankan adalah reusable code. Kalau kelas itu sudah ada, kalau kita sudah bikin kelas itu di fitur lain dan ternyata masih relevan dengan fitur yang lain lagi, maka tinggal dipakai, jangan bikin duplikasi. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. Berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.